Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan produk kami, yaitu tahu melet. Kami akan menjelaskan yang pertama, gambaran umum usaha, yaitu kondisi kekinian dan analisis produk. Kedua, perencanaan bisnis dan studi kelayakan. Ketiga, rencana pengembangan produksi, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, dan rencana jangka sedang. Keempat, metode pembuatan, yaitu alat dan bahan. Tahu melet merupakan kudapan atau cemilan dari olahan tahu yang digoreng dengan isi sayuran dan bahan lainnya. Setelah tahu digoreng, lalu dimasukkan ke tepung yang sudah dicampur dengan bumbu dan sudah dicairkan. Lalu digoreng kembali dengan api yang sedang sampai berwarna kuning keemasan. Setelah itu, dibuka bagian samping tahu seperti bentuk mulut. Terakhir dimasukkan sayur dan sosis. Tak lupa untuk diberi mayones. Dengan harga tidak terlalu mahal dan kualitas rasa yang baik, juga sangat membantu penjualan tahu melet. Dengan peluang bisnis tahu melet yang secara umum menguntungkan. Faktor internal. Keunggulan produk kami yaitu sehat dengan harga terjangkau tanpa pengawet dan pewarna makanan. Sedangkan kreativitasnya, tahu melet ini belum ada yang membuat dan menjual produk ini, kreasi olahan tahu. Sedangkan kelemahannya, kami belum pernah memulai usaha. Kedua, produk yang kami buat tidak tahan lama. Paling lama jika disimpan di kulkas, bertahan 3 hari saja. Yang ketiga, kekurangan keterampilan dan keterbatasan sumber daya manusia. Yang keempat, harga tahu yang tidak stabil. Faktor eksternal, peluang. Banyaknya konsumen yang menyukai variasi snack dan mengenyangkan perut serta murah. Dengan adanya tahu melet ini akan menambah cita rasa baru bagi masyarakat pada umumnya. Ancaman, masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan alami dan tanpa pengawet. Masyarakat lebih suka dan tertarik makanan siap saji dari bahan-bahan impor. Saya Dendi Widi Arwinda akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis dan juga studi kelayakan. Untuk perencanaan bisnis, sasaran dan target pasar kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Untuk itu, kami memulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal kami serta melakukan promosi pada rekan mahasiswa di kampus dan juga instansi-instansi terdekat via online karena pandemi corona yang belum juga berakhir, karena kami menganggap promosi akan lebih efektif jika terjadi dalam suatu kelompok. Selain itu, kami juga mempunyai rumah produksi yang siap didatangi siapa saja dan siap melayani pemesanan. Untuk itu, kami menggalakkan promosi di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, blog, dan lain-lain. Hal ini kami maksudkan untuk memberi kemudahan pada konsumen dalam pemesanan dan pembelian produk kami. Studi kelayakan. Lokasi pembuatan tahu melet ini dilakukan di rumah Jalan Ki Ageng Kebo nomor 31, Lungus, Kota Madiun. Lokasi ini cukup strategis karena dekat dengan kampus. Selain itu, lokasi ini juga dekat dengan berbagai macam instansi serta pembeli juga bisa memesan langsung. Sarana dan prasarana selain menggunakan rumah produksi, kami juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Semua sarana ini dilengkapi dengan prosedur dan tata cara membuat tahu melet. Sumber daya manusia. Untuk usaha awal, sumber daya manusia yang tersedia dari 4 orang yang bertanggung jawab sebagai manajer, bendahara, penanggung jawab produksi, dan bagian pemasaran. Setiap sumber daya manusia yang kami miliki keahlian di bidang masing-masing, sehingga diharapkan dapat menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, dan mampu bersaing di pasaran. Rencana manajemen pertama yaitu pengembangan pokok. Tahu goreng yang dibalik kemudian diberi isian berupa ayam
sehingga menghasilkan rasa yang gurih dan enak. Tahu melet akan menambahkan rasa baru di dunia kuliner. Kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah di sekitar daerah Madiun dan membuka stand promotion di Car Free Day. Ketiga, kegiatan promosi. Tahap awal melalui mulut ke mulut dan menitipkannya pada warung-warung. Selanjutnya dilakukan juga promosi melalui sosial media yang kini tengah marak. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, promosi produk. Promosi produk bisa dilakukan secara manual, misalnya dari mulut ke mulut, dan menggunakan sarana media sosial, misalnya Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kedua, memberikan harga yang ekonomis pada setiap produk. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas tahu melet yang kami jual. Ketiga, memberikan potongan harga sebesar 10% pada pembelian banyak, minimal 10 piece tahu melet. Yang keempat, memberikan promo pembelian dan giveaway. Promo dan giveaway berlaku setiap event khusus yang diadakan oleh produsen tahu melet. Yang kelima, mengenali kondisi pasar. Hal ini sangat diperlukan karena kebutuhan konsumen atas tahu melet terkadang tidak stabil. Dan yang keenam, terakhir, memilih lokasi promosi dan pemasaran yang strategis. Memilih lokasi yang ramai pengunjung, mudah dilihat, dan mudah dikenali. Poin selanjutnya adalah strategi penetapan harga. Harga yang kami tawarkan di sini kami sesuaikan dengan sasaran kami, yaitu masyarakat menengah ke bawah. Harga kami sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lain. Kami akan mengutamakan kualitas makanan dan tidak hanya berfokus mengambil keuntungan semata. Saya Amalia Fatimahtunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan produksi. Pada kewirausahaan, rencana pengembangan produksi terdapat 3 rencana. Yang pertama yaitu rencana jangka pendek, yang kedua rencana jangka sedang, dan yang ketiga rencana jangka panjang. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu rencana jangka pendek pada produk kami. Karena kita baru saja memulai usaha ini, maka dalam produksi kami memproduksi dengan membuat restock sebanyak 50 produk per hari dan dapat dipesan melalui via online dengan menggunakan WhatsApp atau Instagram. Kita membuat sesuai pesanan untuk menjaga kualitas dari produk kami. Yang kedua, rencana jangka sedang. Pada tahap ini, kami ingin mengembangkan olahan tahu ini menjadi berbagai macam jenis varian tahu atau varian rasa. Juga dalam memproduksinya, kita akan pasarkan seperti di bazar-bazar atau diadakan di Car Free Day. Yang ketiga yaitu rencana jangka panjang. Untuk prospek jauh ke depannya, jika usaha ini mengalami kesuksesan dan terus ada perkembangan, kami ingin membuka cabang-cabang di daerah lain dan juga mendirikan outlet yang di dalamnya mempunyai menu berbagai macam olahan dari masakan tahu, dengan membuat ciri khas tersendiri agar konsumen tidak bosan dengan olahan tahu-tahu yang seperti biasanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan tahu melet. Untuk alat-alat yang digunakan untuk membuat tahu melet itu sangat gampang sekali dicari di rumah, yaitu pisau, spatula, plastik, kompor, wajan, piring, sendok, dan gas. Dan untuk tempat tahu melet yaitu mika yang hitam. Untuk bahannya sangat gampang sekali dicari di supermarket atau di pasar. Yang pertama yaitu tahu, yang kedua tepung crispy, yang ketiga masako, garam, bawang pre, mayonnaise, saus, masako, garam, daun bawang, dan yang terakhir yaitu minyak goreng. Cara pembuatannya yang pertama yaitu iris tahu segitiga, rendam tahu di air bawang putih. Yang kedua, goreng tahu sampai setengah matang atau sampai berwarna kuning keemasan. Setelah berubah warna, angkat tahu dan dikeringkan sampai tidak ada minyak yang menempel pada tahu tersebut. Yang ketiga, buat adonan tepung dengan sedikit air dan sedikit daun bawang, lalu masukkan tahu setengah matang tersebut ke dalam adonan tepung. Yang keempat, selanjutnya goreng kembali tahu yang sudah diberi tepung tersebut. Yang kelima, jika sudah berubah warna coklat keemasan, angkat tahu
Lalu buka bagian tengah yang ada segitiganya itu, dibuka, lalu dimasukkan sayur, selada, dan tomat ke dalam belean tahu tersebut. Yang keenam yaitu tempatkan di dalam mika dan diberi topping. Tahu pun siap dijual. Maksud dari topping yaitu mayonnaise, saus. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan via forum WA maupun di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.